Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk Anda semua, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan sharing tentang berapakah harga ataupun modal daripada market maker ataupun liquidity provider. Anda sering lihat dan membaca di Broksam, kok sepertinya market maker ini menjual di harga sekian dan sepertinya rugi. Nah, saya kasih tahu ya, market maker itu bukan rugi, mereka nggak akan pernah jual rugi. Kalaupun mereka jual rugi, itu adalah hasil akhir daripada kontra dari perdagangan mereka. Jadi kalau umpamanya mereka untungnya 100 miliar, ternyata kalau mereka harus clear posisi, mereka harus kontra dengan 10 miliar, mereka lakukan kontra, berarti mereka rugi 10 miliar, 100 kurang 10, mereka masih bersih 90. Nah, mereka memiliki banyak RDN. Jadi mereka memiliki banyak sekali average price. Dan Anda harus ingat, kalau mereka megang satu emiten yang dimulai dari IPO, itu modal mereka nol, ya, harga mereka nol. Jadi kalau IPO-nya harga 200 perak, IPO-nya 300 perak, itu harga perdana ataupun harga di book building. Tetapi nominal mereka biasa 10 perak sampai 1 perak. Kita asumsikan ini modal mereka nol sama sekali karena mereka tidak membeli untuk mendapatkan sekian juta lembar saham tersebut. Jadi kalau mereka mau jual di harga berapapun pasti untung, ya. Mereka mau jual di harga 100 perak, untung. Modal mereka nol. Kalau mereka nominal price-nya 1 perak, kayak Gojek atau Goto, nominal price-nya 1 perak. Jadi kalau dia jual di 90 perak, dia sudah untung 89 perak. Jadi Anda yang baru membeli saat IPO, nah pastinya Anda ruginya besar. Makanya yang namanya market maker itu jangankan kalah, ya, jangankan rugi, seri aja mereka nggak akan mau. Jadi Anda yang baru di market, baru punya duit dikit, terus berkumpul sama teman, terus gaya-gayanya mau jadi bandar kecil-kecil. Saya mau kasih ingat, hati-hati. Anda boleh punya duit, Anda boleh punya konsorsium banyak duit berapapun, monggo silakan. Tapi Anda nggak punya barang, ya. Anda ingat, Anda nggak punya barang. Jadi kalau begitu ada satu IPO, Anda langsung masuk, terus Anda langsung perkosa saham tersebut. Ingat, saham itu ada lapaknya, saham itu ada penunggunya. Jadi Anda pasti diguyur sampai habis. Mau modal berapapun Anda diguyur sampai habis, ya. Jadi jangan masuk lapak orang tanpa izin, jangan masuk lapak orang nggak pakai adat, ya. Jadi harus punya adat istiadat. Kalau Anda nggak punya adat istiadat, ya itu Anda dikarungin habis-habisan, ya, sampai Anda keluar muntah darah dan rugi, cut loss. Jadi jangan coba-coba. Di market ini pemainnya sangat besar dan konsorsiumnya juga bukan baru setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Jadi kalau udah puluhan tahun, jangan coba-coba Anda lawan, ya. DPS mereka tahu, gitu. Sekuritas mereka punya, ya. Siapa yang mereka nggak punya? Jadi kalau Anda coba-coba merusak komitmen, merusak yang namanya aturan main, Anda akan dibilas. Sudah banyak pemain-pemain baru yang cuma bertahan setahun, tahun kedua udah hilang. Nah, jadi Anda sebagai retail ya tahu diri. Anda tahu diri, market maker untung berapa, Anda untung berapa. Keluar. Trading sama-sama dan dagang sama-sama, nggak usah sok jago di market, ya. Apalagi uang cuma 50M, 60M, jangan. Itu Anda dibungkus habis, ya, disiram lahar panas, selesai, ya. Jadi jangan baru punya modal 50M sok jago di market, jangan, ya.
lebih baik Anda minta izin, Pak, saya boleh nggak main di lapak Bapak? Diizinin, oke, kamu boleh main 3 bulan. Lebih tenang, Anda nggak was-was begitu narik di guyur. Jadi kenapa saya minta Anda harus punya banyak RDN, supaya Anda sama dengan liquidity provider, supaya Anda sama dengan market maker yang modalnya nggak ada yang tinggi-tinggi, modalnya kecil semua. Setiap sahamnya rontok, mereka pungut. Setiap sahamnya rontok, mereka pungut. Ya, oke, itu knowledge baru bagi Anda. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Baik teman-teman, hari ini setelah kita membahas tentang saham Dekakon, kita sekarang mau membahas saham Popcorn. Wah, saham Popcorn apa itu Pak? Saham Popcorn. Ya, kita ilustrasikan tadi saham Dekakon itu adalah Goto. Sekarang saham Popcorn yang mewakili aliran Popcorn yaitu Nano. Nano IPO di papan akselerasi dan selama seminggu pertama IPO, Nano arah terus dibandingkan saham Goto. Baru berapa hari dia sudah turun. Nah, sekarang kita membahas saham Dekakon, saham Blue Chip, saham Mid Cap, sampai saham penny stock. Apa bedanya? Secara karakter perdagangan tetap sama. Dia bisa ARA, dia bisa ARB, dia bisa terbang, dia bisa tersungkur. Yang Anda harus rubah adalah Anda sendiri yang harus Anda rubah dalam menyikapi setiap perdagangan saham, supaya Anda tidak dikarungin. Nah, jadi saham apapun Anda tidak akan bebas dari karung, ya. Makanya sejak 2 tahun lalu saya sudah memberikan edukasi tentang 1% cuan bungkus. Kenapa? Makin ke sini makin sulit Anda dapat cuan, makin sempit range transaksi perdagangan. Jadi nggak semudah dulu Anda bisa cuan puluhan persen, ratusan persen. Sekarang nggak mudah. Jadi apapun sahamnya, mau Dekakon, mau Popcorn sama aja. Sekarang balik ke Nano. Nano papan akselerasi, terendahnya di belasan perak. Bisa 14 perak, bisa 15 perak. Sedangkan Goto terendahnya 50 perak. Dari 50 ke puluhan perak itu lumayan jaraknya, ya. Jadi kalau Anda melihat saham Nano, Anda tinggal lihat, oke, kalau memang dia turun ke 12 perak, 14 perak atau 15 perak, Anda mau beli, silakan beli. Sama juga dengan Goto, kalau dia turun ke 50, Anda mau beli ya, silakan juga Anda beli. Anda nggak mau beli nggak apa-apa. Saya cuma mau memberikan gambaran pada hari ini. Terlepas itu saham apapun, mau dia blue chip, ya, Anda ngomong blue chip, tapi dompet Anda juga lancip, nggak bisa beli juga kan. Nah, terus saham yang murah, ada yang sahamnya fundamentalnya bagus tapi murah, tapi Anda hina juga. Terus ada yang sahamnya murah, benar-benar kecil, valuasinya kecil, juga Anda hina. Jadi kalau Anda mempertahankan mental dagang ataupun mental pedagang seperti itu, Anda nggak bisa dagang. Ya, saran saya sebaiknya tutup saja RDN. Habis energi, habis waktu Anda di pasar, Anda nggak dapat apa-apa. Ya, jadi itu pesan saya. Apapun sahamnya, terlepas dia Dekakon, terlepas dia Unicorn ataupun dia Popcorn, ingat, cerdas, cepat, cerdik. Ya, kalau udah untung jual. Karena apa? Pelaku pasar di bursa saham bukan sinterklas, bukan yayasan. Semua mau cari untung. Nah, kalau semua mau cari untung, Anda mau untung berapa? Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan. Baik, ini jam 3 saya udah sampai rumah, ya. Jadi udah selesai trading hari ini, udah cukuplah cuan hari ini, pulang. Jam 3 udah di rumah, siap-siap. Nanti sore dikit lagi mau berenang sama anak-anak. Terus bisa maghrib
bersama di rumah. Dan itu alhamdulillah berkat dan rahmat itu terjadi karena Allah mengizinkan saya untuk jadi trader. Dan luar biasa banyak manfaat yang saya bisa dapatkan, baik itu waktu bersama keluarga ataupun menikmati apa yang saya perjuangkan selama ini. Tadi menyambung apa yang saya sampaikan tadi tentang perusahaan IPO, tentunya pada saat Anda membeli saham IPO, tentunya Anda membaca prospektus. Ya, jadi ini yang namanya prospektus, bukunya setebal ini, isinya semua informasi tentang perusahaan. Baik yang sekarang maupun yang nanti 5 tahun akan datang. Apa sih rencana kerja 5 tahun akan datang perusahaan ini dari IPO tersebut. Jadi nggak ada yang salah. Mereka sudah memaparkan semuanya ini secara terbuka kepada Anda ya dalam bentuk prospektus. Kemudian Anda menganalisa secara independen dan membuat keputusan untuk membeli atau tidak saham ini. Jadi kalau Anda beli sahamnya, kemarin saham perdana Anda beli, terus minggu pertama dia hancur sahamnya, nggak usah heran. Yang Anda beli itu kan future value 5 tahun ke depan. Forecast bisnis mereka 5 tahun ke depan. Masa forecast bisnis 5 tahun ke depan dapat direpresentasikan oleh harga saham 5 hari kemarin? Enggak kan? Ya, jadi harga saham 5 hari kemarin rontok itu tidak merepresentasikan future value mereka 5 tahun ke depan. Jadi bacalah secara seksama di dalam prospektus ini dan Anda bisa putuskan beli atau tidak. Karena tidak ada yang ngelarang, tidak ada yang nyuruh Anda mau beli atau tidak saham ini, ya. Dan pada saat Anda membeli di pooling, Anda juga sudah membuat satu keputusan berdasarkan analisa prospektus ini. Jadi di dalam prospektus ini sudah ada disclaimer bahwa dengan membeli saham ini, Anda akan berpeluang mendapatkan keuntungan ataupun capital gain, ataupun mendapatkan dividen, atau bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda. Jadi disclaimer itu secara tidak langsung Anda sudah sepakati, udah Anda setujui, terus kemudian Anda udah tanda tangan malah, terus Anda putuskan beli. Terus harga sahamnya rontok, terus Anda maki-maki. Terus yang salah siapa? Ya, yang nyuruh beli siapa, ya kan? Jadi jangan mencari salah orang, ya. Jadi itu saja pesan saya dalam membeli saham. Anda sudah membaca prospektus, harusnya, bukan ikut-ikutan atau dengar-dengaran orang. Oh, beli saham ini bagus, ya. Itu dari saya, pesan dari saya. Jaga kesehatan, sukses selalu, happy cuan konsisten. Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten. Jaga kesehatan Anda ya teman-teman. Dan tadi menyambung transaksi private placement. Dalam private placement ataupun transaksi jual beli saham secara blok, ya, secara blok itu artinya besar-besaran. Bukan 1 lot, 2 lot, enggak. Jadi kalau Anda beli normal di pasar reguler, itu Anda tinggal beli, jual beli, berapa juta lot pun Anda tinggal beli langsung dari market. Tetapi kalau private placement ataupun Anda block share ataupun transaksi block, transaksinya ada 2. FOP, free of payment, ataukah DVP, delivery versus payment. Nah, kalau Anda membeli 100 miliar saham tersebut, Anda harus membayar. Ya, jadi umpamanya broker A dan broker B sehari sebelumnya sudah memenuhi formulir ataupun mengisi formulir yang disepakati. Artinya, sekuritas A dan B memastikan barang benar ada dan duit benar juga ada. Sehingga pada saat nanti hari hanya terjadi crossing, uang dan barang itu benar-benar ada crossing di dalam sistem.
So, jadi setelah formulir diisi, komplit, oke benar Pak, sekuritas A memiliki barang dan sekuritas B benar memiliki uang. Nah, mereka berjanji besok crossing. Pada saat besok jam 10 pagi mereka transaksi crossing, ya, blok, ya, 100M, langsung crossing. Nah, pada saat crossing itulah di harga yang sama, di jam yang sama, tetapi harga tidak boleh melebihi 25% dari rata-rata pergerakan 15 hari yang lalu. Ya, nggak boleh. So, jadi kalau umpamanya harga 1000, Anda nggak boleh crossing di harga 100, itu nggak boleh. Itu Anda bisa dilakukan investigasi, diperiksa. Ada apa? Ada insider ataupun apa. Ya, so, jadi itulah transaksi di VP. Nah, sedangkan FOP itu free of payment. Umpamanya saya mau kasih hadiah pada anak saya saham Telkom 1 miliar. Nah, saya tinggal crossing ke anak saya Yusuf senilai 1 miliar dengan keterangan FOP, free of payment. Jadi saya kasih saham itu ke Yusuf. Ya, jadi itu lanjutan bahasan saya tadi tentang private placement. Private placement biasanya dilakukan tentunya dengan harga yang murah, bukan harga yang di langit. Ya, enggak mungkin orang private placement itu di harga langit, itu enggak mungkin. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.